Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua dimanapun berada. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendalaman materi tentang materi Khulafaur Rasyidin yang kemarin telah dijelaskan. Dan insya Allah sekarang akan dijelaskan lebih detail lagi. Khulafaur Rasyidin yaitu seorang pemimpin pengganti setelah Nabi wafat. Jadi dia melanjutkan kepemerintahan yang telah dipimpin oleh Rasulullah. Dan khalifah pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Kepergian Nabi Muhammad meninggalkan kesedihan di hati para sahabat. Di Madinah pada saat itu terjadilah periode yang sangat menyedihkan di hati para sahabat karena Nabi telah meninggalkan mereka. Nah, karena Nabi meninggal, tidak meninggalkan pesan kepada siapa kepemimpinan selanjutnya akan diberikan, akhirnya para sahabat bermusyawarah untuk memilih khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kan suatu kaum tidak memiliki pimpinan, harus ada yang memimpin mereka supaya bisa berjalan dengan serempak, dengan jalan yang sama. Dari hasil permusyawarahan sahabat, terpilihlah Abu Bakar untuk menjadi khalifah selanjutnya. Karena khalifah Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dekat dari Nabi sejak kecil. Beliau juga orangnya sederhana, dermawan, dan berakhlakul karimah, sehingga pilihan kekhalifahan dijatuhkan kepada sahabat Abu Bakar. Dalam pemerintahan Abu Bakar ini terjadi beberapa pemberontak, yaitu diantaranya ada 3 pemberontakan. Yang mana ketika Nabi wafat, maka janji setia terhadap Islam, sahabat yang imannya kurang kuat, itu juga hilang. Akhirnya mereka kembali ke ajaran sebelumnya. Di antaranya yaitu mereka membangkang zakat. Mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian murtad, yaitu keluar dari Islam kembali ke jahiliyah, menyembah berhala. Kemudian munculnya nabi palsu. Ada sahabat yang mengaku-ngaku dia nabi palsu. Padahal Allah sudah berfirman di dalam ayatnya, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka dia adalah pendusta, sehingga harus diperangi. Dan nabi palsu ini yang terkenal yaitu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Melihat adanya pemberontakan dari kalangan sahabat, Abu Bakar tidak tinggal diam. Akhirnya beliau memerangi kaum pemberontak tersebut dan menunjuk Khalid bin Walid untuk memimpin peperangannya. Khalid bin Walid adalah sahabat yang sudah piawai dalam berperang. Dia sudah terkenal sejak sebelum masuk Islam. Dan perang yang menggugurkan banyak sahabat yaitu terjadi pada perang Yamamah ketika memerangi nabi palsu. Di sini banyak sekali penghafal Al-Qur'an itu meninggal dunia karena gugur dalam medan pertempuran. Nah, di sini sangat disayangkan sekali ya, terjadi pertumpahan darah sama umat Islam. Karena di perang Yamamah banyak sahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur, akhirnya Abu Bakar berijtihad. Mulailah pengumpulan Al-Qur'an. Beliau mulai mengumpulkan Al-Qur'an yang berceceran di mana-mana, dikumpulkannya menjadi satu mushaf. Beliau menunjuk sahabat Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Qur'an karena Zaid bin Thabit ini sangat pandai dalam hal tulis menulis dan membaca. Ketika dalam menulis ayat Al-Qur'an, sahabat Abu Bakar tidak hanya mengambil satu sahabat kemudian langsung ditulis, tidak. Beliau mendatangkan minimal 2 orang saksi untuk menyaksikan apakah teks ini betul atau tidak, sehingga terjamin keaslian isi dalam Al-Qur'an. Karena ini untuk
dibawa sampai akhir zaman. Ketika Al-Quran tidak dijaga, tidak dibukukan, takutnya nanti umat Nabi Muhammad yang terakhir tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu beliau berijtihad mengumpulkan Al-Quran supaya Al-Quran tidak lenyap. Abu Bakar wafat setelah memerintah selama 2 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun, sama dengan Nabi usianya. Beliau dimakamkan di samping Rasul. Kemudian sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk melanjutkan kekhalifahannya karena merasa di pemerintahannya yang baru 2 tahun ini banyak sekali administrasi atau program-program yang belum diselesaikan. Akhirnya dia menunjuk Umar bin Khattab untuk melanjutkannya karena menurut Abu Bakar, Umar bin Khattab ini orang sangat berpengaruh dan bisa menjadi pemimpin di kalangan umat muslim. Ya. Umar bin Khattab ketika mendapatkan amanah tersebut dari Abu Bakar tidak langsung menerima. Beliau menyerahkan kembali kepada para sahabat untuk berdiskusi kembali, bermusyawarah siapakah kira-kiranya khalifah yang berhak meneruskan kepemimpinan ini. Nah, hasil dari musyawarah tersebut bahwa Umar bin Khattab lah yang terpilih menjadi khalifah karena beliau sudah terkenal sebagai seseorang pemberani, yaitu berani memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Beliau akhirnya mendapat julukan Al-Faruq. Kemudian beliau juga mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin. Ya, pada pemerintahan Umar bin Khattab ini, kondisi politik negeri itu lebih stabil karena sudah diatasi oleh khalifah sebelumnya. Para pemberontak sudah ditumpaskan di masa pemerintahan Abu Bakar. Jadi, Umar bin Khattab mulailah fokus melebarkan dakwahnya di luar Jazirah Arab. Dan beliau juga tidak segan untuk memerangi daerah yang mengajukan kekerasan, sehingga beliau mengadakan perang juga. Nah, perang ini untuk seruan keadilan dan keharmonisan sosial sesuai anjuran Nabi Muhammad, tidak untuk kekuasaan sendiri, melainkan untuk berdakwah memperluas ajaran Islam. Pada masa ini, Khalifah Umar bin Khattab mencopot jabatan Panglima Perang Khalid bin Walid. Bukan berarti Khalid bin Walid ini melakukan suatu kesalahan, akan tetapi Umar bin Khattab ingin menyadarkan para sahabat bahwa yang memenangkan berbagai peperangan ini adalah Allah. Allah lah yang memenangkannya, bukan Khalid bin Walid. Hal ini tujuan Umar yaitu menyadarkan hati para sahabat agar selalu ingat bahwa segala sesuatu ini Allah lah yang membantu, semuanya ini karena Allah. Dan kemudian setelah pencopotan jabatan Panglima Khalid bin Walid, beliau digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, saat itu Syam sudah berhasil ditaklukkan. Kemudian Umar bin Khattab memilih sahabat Muawiyah untuk menjadi gubernur di daerah Syam, dan sekarang fokus ke daerah Persia. Walaupun awalnya pasukan perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah mengalami kekalahan, tapi akhirnya terus berjuang sehingga akhirnya menang juga. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, keadaan keuangan orang Madinah, sahabat-sahabat Madinah ini sangat makmur ya, karena banyak sekali harta rampasan perang kemudian diolah ke Baitul Mal, sehingga tidak ada sahabat-sahabat yang kekurangan karena berhasilnya Umar bin Khattab dalam mengelola politik dan keuangan negara. Selama kurang lebih 10 tahun Umar bin Khattab memerintah umat Islam, pemerintahan Islam mudah menjadi sebuah kekuatan besar di Jazirah Arab. Melihat keberhasilan pemerintahan Umar tersebut,
banyak musuh-musuhnya yang tidak menyukainya. Akhirnya mereka iri, dengki, dan berniat untuk menghabisi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ada seorang budak Persia yang berhasil membunuh Khalifah Umar, yaitu Abu Lu'lu'ah. Dia adalah budak Persia. Nah, di saat pembunuhan ini Umar bin Khattab sedang menjadi imam sholat subuh sehingga tidak bisa melawan. Nah, di saat menjadi imam sholat subuh ini beliau ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah. Dan pada saat itu wafatlah Umar bin Khattab. Akan tetapi ketika sebelum beliau wafat, beliau masih sempat berpikir sebelum ajal menjemputnya, beliau memilih 6 kandidat sahabat. Dalam keadaan yang luka parahnya, semoga sahabat yang dipilih oleh Umar tersebut bisa meneruskan kekhalifahannya. Di antaranya yaitu sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, keenam sahabat ini menurut Umar pantas ketika salah satunya nanti ditunjuk menjadi khalifah. Dari hasil permusyawarahan sahabat, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan untuk melanjutkan kekhalifahannya Umar bin Khattab. Karena sahabat berpikir bahwa Utsman bin Affan ini yang paling tepat di antara sahabat-sahabat yang diajukan oleh Umar bin Khattab tersebut. Dan akhirnya disetujuilah Utsman menjadi khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan ini termasuk golongan dari konglomerat. Beliau adalah seorang pengusaha, sehingga kehidupan Khalifah Utsman bin Affan ini tergolong berkecukupan ya dibanding dengan sahabat lainnya yang notabene-nya kehidupannya lebih sederhana. Akan tapi Utsman bin Affan bersumpah bahwa harta yang ia pakai ini adalah murni hartanya sendiri, bukan harta umat. Beliau tidak memakan harta umat sedikit pun. Nah, beliau dijuluki Dzun-Nurain. Kenapa? Karena beliau menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Nah, ketika pernikahan ini bukan berarti ya Utsman bin Affan langsung menikah dengan 2 putri Nabi sekaligus. Pertama, beliau hanya menikahi Ruqayyah karena Ruqayyah meninggal, akhirnya beliau dinikahkan kembali oleh Nabi dengan putrinya Ummi Kulsum. Pada periode kepemimpinan Utsman bin Affan ini terjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode kemajuan dan yang kedua periode kemunduran. Karena pada saat periode kemunduran ini banyak sekali pertikaian atau kekacauan politik di kalangan para sahabat. Pada masa kemajuannya, Utsman bin Affan menyalin mushaf Al-Quran dan merapikan kembali menjadi 7 buah mushaf dan dikirim ke berbagai negara taklukan Islam. Karena supaya ketika sahabat ingin membaca Al-Quran atau mencari rujukannya ke ayat tersebut, itu tidak usah jauh-jauh pergi ke Madinah. Pada masa pemerintahannya, Utsman bin Affan lebih memilih para saudaranya ya yang menjadi pejabat di pemerintahannya. Seperti di Mesir, beliau menunjuk Ubaidillah Abdullah bin Sa'ad, kemudian Muawiyah di Syam, kemudian Sa'id bin Asim di Kufah, kemudian Abdullah bin Amir di Basrah. Nah, karena Islam semakin besar, semakin luas, tidak mungkin Utsman bin Affan memimpin pemerintahnya sendiri. Maka dari itu, negara-negara yang taklukan ini dipimpin oleh seorang pemimpin dari saudara-saudaranya. Hal ini bertujuan supaya lebih memudahkan Utsman dalam memimpin umat Islam. Karena dia berpendapat kalau yang diangkat dari kalangan saudara, beliau berpendapat ini lebih mudah.
Akan tetapi, hal inilah yang nantinya menjadi pemicu kekacauan politik. Kemudian, masa pemerintah Utsman bin Affan ini pertama kali pembentukan armada laut. Hal ini digunakan untuk ancang-ancang atau persiapan karena nanti takutnya ada serangan balik dari Bizantium. Nah, kemudian 6 tahun terakhir mulailah terjadi kekacauan politik yang mana para sahabat tidak puas dengan pemerintahan Utsman bin Affan karena pemerintahan itu diduduki oleh para saudara-saudaranya. Hal ini mengandung fitnah dan kecurigaan di hati para sahabat yang di luar daerah, sehingga mereka memberontak kepada kepemerintahannya Utsman bin Affan. Nah, pada periode ini pemberontak targetnya membunuh Muawiyah dan Utsman bin Affan. Akan tetapi Muawiyah tidak berhasil dibunuh karena beliau memiliki pengawal, sedangkan Utsman bin Affan berhasil terbunuh ketika beliau sedang di rumah membaca Al-Quran di waktu subuh. Karena beliau tidak ada pengawal, sehingga ini memudahkan sekali para pemberontak untuk membunuh beliau. Dan ketika beliau meninggal itu dalam keadaan memeluk Al-Quran, beliau dibunuh oleh Al-Ghafiqi. Beliau meninggal pada tahun 656 Masehi. Utsman bin Affan tidak memiliki pengawal karena beliau berpendapat bahwa mengikuti jejak Rasulullah dan sahabat sebelumnya, bahwa pemimpin itu tidak usah diistimewakan dengan adanya pengawalan. Akan tetapi ternyata hal ini dibutuhkan juga karena sudah banyaknya pemberontak, karena sudah luasnya wilayah Islam sehingga pemikiran orang pun berbeda-beda, sehingga dalam politik ini pun juga rada sulit ya dalam pengaturannya. Beliau memangku jabatannya selama kurang lebih 12 tahun. Nah, 6 tahun itu masa kemajuannya dan 6 tahun terakhir itu adalah masa kemundurannya karena di sini banyaknya pemberontakan. Nah, meninggalnya Utsman bin Affan ini disebut dengan fitnah kubro karena di sini nanti timbullah perpecahan politik yang mana harus menuntaskan pemberontak yang telah menghabisi Utsman bin Affan. Oh iya, dalam pemerintahan Utsman bin Affan ini ketika periode kemajuannya, beliau juga mendirikan kantor pengadilan agama khusus untuk pengadilan sahabat-sahabat yang bersalah. Nah, pengadilan agama kita ini ternyata memang sudah ada ya sejak zaman dahulu, dan pencetus pertamanya ini pada masa kekhalifahannya Utsman bin Affan. Selanjutnya setelah Utsman bin Affan wafat, beliau tidak seperti Khalifah Abu Bakar yang meninggalkan amanah kepada siapa selanjutnya kekhalifahan ini diteruskan. Akhirnya para sahabat itu bermusyawarah. Akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan masa kekhalifahannya yang kosong ini. Sehingga mau tidak mau Ali bin Abi Thalib menerima pemerintahan tersebut karena sudah dimusyawarahkan oleh para sahabat. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib masuk Islam yaitu pada usia 10 tahun. Beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun ya, orang-orang yang awal masuk Islam. Beliau adalah orang yang cerdas, pandai bermain pedang dan pemberani, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan para sahabat untuk memilih Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau pernah menggantikan posisi Nabi ketika tidur, ketika Nabi hijrah. Nah, di sini juga bertaruh nyawa ya. Beliau berani mati untuk membela Nabi. Ketika kaum kafir Quraisy di Mekah itu tidak melihat wajahnya Ali dan langsung menebas, maka matilah Ali bin Abi Thalib. Tapi untungnya kafir Quraisy ini sebelum membunuh Nabi,
dia melihat dulu siapakah yang ada di pembaringannya Nabi. Ternyata bukan Nabi, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kafir Quraisy langsung mengejar Nabi pada saat itu. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau memindahkan ibu kotanya yang tadinya di Madinah ke Kufah karena Madinah sudah dikuasai oleh kaum pemberontak. Hal ini bertujuan supaya memudahkan Ali bin Abi Thalib dalam memerintah kepemimpinannya. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, beliau memberi tanda titik dan harokat di dalam huruf-huruf Al-Quran. Karena pada masa Khalifah sebelumnya itu belum ada tanda titik dan harokat. Mengingat umat Islam sudah menyebar luas dan yang menjadi umat Islam itu tidak hanya orang Arab, ada yang luar Arab, sehingga menimbulkan salahnya membaca Al-Quran, sehingga disinilah beliau berijtihad untuk membedakan huruf satu dengan yang lainnya, seperti huruf ta, ba, sa itu kalau tidak ada pembeda titik dan posisi titiknya maka membacanya akan salah. Kembali ke persoalan di masa Ali bin Abi Thalib, yaitu tentang perpecahan politik ya, terbagi beberapa kelompok karena ingin menuntaskan persoalan gugurnya Utsman bin Affan, yang mana di kelompok Ali bin Abi Thalib ini menginginkan perdamaian saja, sedangkan kelompok yang lain ingin dihukum para pemberontak tersebut. Nah, dalam hal ini terbagilah beberapa kelompok, yaitu ada kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok Zubair bin Awam, Talhah, dan Ummu Aisyah. Menurut pihak Ali, kita sudahlah tidak usah berperang, kita melanjutkan hidup saja dan saling memaafkan supaya tidak ada pertumpahan darah. Nah, pada kelompok Aisyah itu tidak setuju ya dengan pendapat tersebut. Bagaimana umat Islam itu bisa bersatu ketika ada kesalahan dari kaum pemberontak tidak dihukum secara tegas. Nah, hal ini membuat Ali bimbang ya, bagaimana dalam menyelesaikan masalah ini, karena serba salah ya. Akhirnya beliau pada tahun 656 ini pihak Ali dan pihak Aisyah itu rundingan kembali dan mereka sepakat untuk berdamai, untuk saling mengikhlaskan saja, membuka lembaran baru supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi sangat disayangkan sekali ya, ada kelompok-kelompok yang tidak taat dengan pemerintah, dia tetap ingin serbu menyerbu. Akhirnya terjadilah perang yang dinamakan Perang Jamal, karena pada saat peperangan itu Ummu Aisyah ikut beliau mengendarai unta. Nah, pada peperangan ini Zubair dan Talha ini gugur di medan perang, dan Ali bin Abi Thalib dan Ummu Aisyah selamat di medan pertempuran ini. Sangat disayangkan sekali, di sini banyak sahabat-sahabat yang gugur. Terjadilah pertumpahan darah antar umat Islam. Muawiyah yang melihat peperangan antar saudara ini, dia netral karena dia tidak mau ikut campur tangan karena belum puas terhadap kepemerintahan Ali, karena saudaranya Utsman bin Affan belum mendapat keadilan. Dia merasa seperti itu karena pemberontaknya tidak ditumpas oleh sahabat Ali. Beliau akhirnya tidak mau tunduk dengan kepemerintahannya Ali bin Abi Thalib karena Ali tidak kunjung menghukum para pemberontak. Hal ini membuat Ali bingung karena Ali menjadi kesulitan dalam mengatur pemerintahannya, yang mana pada saat itu Muawiyah adalah gubernur terkuat di daerah Syam. Akhirnya terjadilah peperangan antara Muawiyah dan Ali yang dinamakan Perang Siffin. Nah, pada Perang Siffin ini banyak sahabat-sahabat juga yang gugur karena Muawiyah tidak mau mengalah. Akhirnya di titik-titik
ini Ali mau menang. Akan tetapi Amr bin As yang pandai dalam hal politik, dia memiliki taktik licik bahwa dia menyuruh pasukannya untuk menancapkan mushaf Al-Quran di ujung tombak dan diangkat setinggi-tingginya. Hal ini bermaksud kelompok Muawiyah menyerah. Nah, hal ini menjadikan titik awalnya perpecahannya sahabat di kubu Ali, bahwa ada dua yang berpendapat. Bagi mereka yang memiliki ilmu politiknya yang kuat, dia tidak setuju untuk menghentikan peperangan ini. Dia mau melanjutkan peperangan ini karena dia mencium bau-bau taktik licik dalam hal politik. Dan memang hal kebenarannya seperti itu. Nah, akan tapi sahabat yang ilmu politiknya lemah, dia berpendapat jangan dipeperangi karena musuhnya sudah menyerah, maka tidak boleh. Nah, akhirnya di sini Ali tidak memerangi, dan hal itulah yang membuat sahabat di kubunya Ali ini kecewa, yang tadi menginginkan meneruskan peperangan. Akhirnya dia keluar dari kelompok Ali, terbentuklah suatu kelompok yang namanya kelompok Khawarij. Dan kelompok Syiah yaitu pendukung Ali. Nah, kelompok Ali terbagi menjadi dua bagian ini ya, Syiah dan Khawarij. Kalau Syiah ini apapun keputusannya khalifah dia setuju, sedangkan Khawarij ini dia sudah tidak setuju karena dia melihat banyaknya sahabat-sahabat yang ahli ibadah yang soleh itu banyak gugur, dan ke pemerintahnya juga sering berperangan. Akhirnya mereka keluar dari semua golongan dan mendirikan golongan sendiri dan mengkafirkan sahabat-sahabat semuanya kafir, dia sendiri yang betul. Akhirnya kaum Khawarij ini juga ditumbas oleh Ali bin Abi Thalib karena ini adalah benih-benih ketidakbenaran dalam ajaran Islam. Nah, ketika ditumbas ini ternyata masih ada juga bibit-bibit yang masih tersisa, yang terselubung. Akhirnya beliau mengadakan arbitrase di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, isi dari arbitrase ini atau perjanjian atau perdamaian ini, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu harus turun dari tahtanya. Nah, dalam hal ini Ali yang tidak gila akan jabatan, beliau turun dari kepemerintahannya. Dan hal inilah yang membuatkan hati para sahabat kecewa. Akhirnya bibit-bibit Khawarij tadi yang belum dituntaskan, dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Amr bin As dan Muawiyah juga mau dibunuh oleh pihak-pihak Khawarij. Akan tapi beliau tidak berhasil karena Muawiyah ini memiliki pengawal, sedangkan Ali bin Abi Thalib beliau tidak memiliki pengawal. Sehingga ini memudahkan kaum pemberontak untuk membunuh beliau. Beliau meninggal pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah tahun 660 Masehi pada usia 59 tahun. Beliau menjabat pemerintah selama 6 tahun, dan waktu Ali bin Abi Thalib meninggal itu beliau sedang dalam perjalanan ke Masjid Agung Kufah. Wafatnya Ali bin Abi Thalib ini menjadikan kabar gembira bagi Muawiyah, karena memang Muawiyah ingin menjadi penguasa di kalangan umat Islam tersebut. Karena Ali bin Abi Thalib sudah wafat, maka tidak ada pesaing pemerintah lagi di kalangan umat Islam. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat itu, kekhalifahannya tidak diberikan kepada Muawiyah, melainkan diberikan ke Hasan dulu terlebih dahulu. Nah, pada saat Hasan memerintahnya belum cukup lama, beliau tidak kuat karena banyaknya sekali polemik politik yang harus dihadapi, beliau tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya diberikanlah kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah. Akhirnya Muawiyah berhasil menjabat sebagai pemimpin. Akan tapi
Di dalam Islam ini, khalifah yang terkenal yang diakui itu cuma 4 tadi ya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, sekian dari Miss. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.